Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan mengutarakan atau menjelaskan tentang pertanyaan yang sering kita dengarkan atau yang sering kita bahas. Di manakah orang tua Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apakah beliau masuk surga atau sebaliknya? Karena banyak para penceramah yang kita dengar yang di YouTube yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu di neraka, yang dimana mereka itu berdalil dengan dalil dari hadis Sahih Muslim yang berbunyi bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bapaknya dan bahwa beliau mengatakan bahwa bapakku dan bapakmu juga di neraka. Lalu bagaimana tanggapan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau? Nah, di sini sebelum saya menjelaskan siapakah Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau itu adalah imam yang ahli dalam banyak bidang ilmu, baik itu tafsir, hadis, dan ilmu alat dan sebagainya. Nah, di sini kami mengutip dalil-dalil kami bahwa bagaimana menyikapi hadis tersebut dan bagaimana pendapat jumhur ulama tentang orang tua Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya mengutip di kitab beliau, kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang nama kitab beliau itu adalah Al-Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Imam Jalaluddin mengarang kitab ini, beliau memiliki 55 referensi bahwa beliau berpendapat bahwa orang tua Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW itu masuk surga. Yang pertama, saya akan menjelaskan alasan-alasan tersebut. Semoga ini bermanfaat. Yang pertama, bahwasanya annahuma mata qabla al-bi'tsah wala ta'dziba qablaha liqaulihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini adalah ayat Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengazab seseorang sampai diutusnya seorang rasul. Maka ketika mereka itu meninggal dalam keadaan zaman patroh, namanya zaman patroh ini adalah zaman kekosongan yang dimana antara jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu adalah 600 tahun. Di sana ada zaman kekosongan, zaman di mana manusia nggak tahu apa-apa. Nah, terkait juga ada ayat yang mengatakan zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Dan di sini kami juga akan menjelaskan secara detail, secara gamblang dalil-dalil yang menyebutkan bahwa ayah beliau itu adalah masuk surga. Begitupun dengan ibu beliau. Nah, di sini juga dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa beliau telah meriwayatkan hadis bahwa di hari kiamat itu ada 4 orang yang akan berhujjah, yaitu yang salah satunya itu adalah pemuda yang mati pada zaman patroh. Nah, kalau zaman patroh ini mereka itu adalah akan berkata pada Tuhanmu, ya Allah, engkau belum mengutus rasul. Maka dengan sebab hujahnya Allah memaafkannya dan memasukkannya ke dalam surga. Ada suatu nukilan dari Imam Zarkashi bahwasanya naqala Zarkashi bil khadimi an ibni Dahiyah annahu ja'ala min anwa'i syafa'ah at-takhfifa an Abi Lahbin fi kulli yawmi itsnaini li sururihi bi wilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'taqihi Suwaibah hina basyara bihi. Qala wa innama hiya karamatan lahu sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan,
Abu Lahab yang sangat membenci Nabi karena beliau pernah bahagia dan memerdekakan budak karena hari lahirnya Nabi, beliau aja ditakhfif azabnya atau diringankan. Lalu bagaimana dengan kita yang senang menyambut Maulid Nabi dan sebagainya? Nah, itu tentang daya dalil. Di sini banyak sekali yang akan saya bacakan di video ini, mungkin semoga teman bisa menyimaknya. Lalu bagaimana dengan ayah Nabi Ibrahim? Ayah Nabi Ibrahim kan masuk neraka, dia itu kafir kan, misalkan atau musyrik, karena di dalam Al-Quran dijelaskan di sana bahwa ketika Nabi Ibrahim ingin mendoakan ayahnya, nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang di sana, yang bapak yang bilang Abi di sana, itu bukan nama ayah Nabi Ibrahim, itu bukan Azar, karena dijelaskan di dalam kitab Asrar Tanzil bahwasanya inna Azar lam yakun walida Ibrahim balkana ammahu, bahwasanya Azar itu bukan bapak Nabi Ibrahim, akan tetapi dia itu adalah paman. Karena tradisi dalam Arab, kalau disebut bapak itu bisa juga artinya itu adalah paman. Nah, itu tentang Nabi Ibrahim, karena semua nabi-nabi itu dari kakeknya sampai ke atas itu adalah orang-orang yang bersih dari kesirikan. Jadi tak semestinya kita katakan ini. Kita harus berpegang teguh bahwa semua nabi-nabi itu berasal dari nasab-nasab yang suci. Nah, di sini juga lalu orang bertanya, siapa sih nama ayah Nabi Ibrahim kalau bukan Azar? Namanya Tarikh dijelaskan di dalam kitab Al-Masalikul Hunafa ini. Begitu sekiranya, karena cahaya kenabian itu berpindah dari nasab-nasab yang suci. Nggak ada ayah atau bapak ibu nabi yang musyrik, nggak ada. Itu yang kami ketahui. Kalau anaknya mungkin ada, karena seperti Kanaan, seperti anak Nabi Nuh, karena itu sebagai cobaan bagi dirinya. Nah, karena di sini juga ada hadis sahih yang menunjukkan bahwa anna kulla aslin min usulin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Adam ila abihi Abdillah bahwa khairu ahli qarnihi wa afdalihim wala ahada fi qarnihi zalika khairun minhum wala afdal. Ini juga bisa bahwasanya sesungguhnya dari asal Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai bapaknya itu, nasab-nasabnya itu adalah yang paling baik dan yang paling afdal. Nah, ini hadis ini saya nukil di sini. Jadi kesimpulannya kita, Azar itu bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, akan tetapi pamannya. Nah, ini dalil. Saya sebutkan dalil yang selanjutnya. Ayat Al-Quran yang menjadi dalil kita bahwa keturunan Nabi Ibrahim ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW adalah ketika Nabi Ibrahim berdoa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Beliau berdoa, ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang aman dan jauhkanlah kami dan keturunan kami untuk menyembah berhala. Ayat ini bisa jadi dalil kita. Nah, itu sekiranya dalil. Nah, juga ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya juga, di mana bapakmu wahai Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawab, bapakku dan bapakmu itu di neraka. Jika riwayat ini benar, yang dimaksud itu adalah pamannya beliau, yaitu Abu Thalib, bukan bapaknya, Abdullah. Bisa dilihat ini kitabnya. Kesimpulannya bahwa kami mengambil pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti yang beliau riwayatkan
dari beberapa kitab para ulama, yaitu 50 kitab para ulama yang beliau jadikan referensi untuk mengarang kitab ini dan menjelaskan apa maksud hadis-hadis tersebut. Terutama hadis di Sahih Muslim. Hadisnya itu adalah hadis taparroda Muslim Anil Bukhari, kalau nggak salah katanya, bahwasanya hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan itu, Imam Bukhari dan lain nggak ada. Bahkan para ulama juga banyak yang mengomentari dan menentang hal tersebut, karena maksudnya itu bukan bapak Nabi yang sebenarnya. Kalau dalam ilmu balaghah namanya tawriyah. Tawriyah itu adalah menyebut sesuatu dengan makna jauh, bukan makna dekat, bukan makna sesungguhnya. Bapak itu maksudnya bukan maknanya bapaknya itu bapak kandungnya, akan tetapi Abu Thalib maksudnya. Nah, itulah kita perlu pahami hadis. Jangan kita pahami hadis itu terjemah tanpa mengetahui riwayat dan lain sebagainya. Imam Jalaluddin Asyuti juga mengatakan bahwasanya jika orang yang berdebat itu adalah orang yang hanya menulis hadis saja, akan tetapi tidak bisa fikih, beliau mengatakan, mengibaratkan itu seperti orang yang ahli hadis tanpa fikih saja. Itu tidak bisa jadi sandaran, karena beliau mengatakan dengan tegas bahwasanya wa inni bihamdillah, dan sesungguhnya aku dengan segala puji bagi Allah, qad ijtama'a indi, telah berkumpul, aku telah menguasai al-hadis wal fiqh wa usul wa sairil alat minal arabiyah wal ma'ani wal bayan wa ghairi zalika, fa ana a'rifu kaifa atakallam wa kaifa aqul wa kaifa astadillu wa kaifa arjahu wa ma anta ya akhi waffaqanillah wa iyyaka fala yasluhu laka zalika li'annaka la tadri al-fiqha wala al-usul wala syai'an min al-alat wal kalam fil hadisi wal istidlal bi laysa bil hin wala yahillu iqdam ala at-taqallumi bihi liman lam yajma' hadhihi al-ulum faqtasir ala ma ataka Allah wa huwa annaka idza su'ilta anil hadis taqulu warad ila akhirih. Beliau mengatakan bahwasanya telah berkumpul, aku telah menguasai ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul, dan ilmu-ilmu alatnya, baik itu nahwu, sharaf, ma'ani, balaghah, mantek, dan lain sebagainya. Maka aku tahu bagaimana aku akan berbicara, bagaimana aku akan berkata, bagaimana aku akan mengambil dalil, bagaimana aku mentarjih, dan selanjutnya itulah perkataan Imam Jalaluddin Asyuti. Dari pendapat beliau ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ayah dan ibu Nabi itu masuk surga. Kami mengambil jalan yang ini karena ada juga ulama yang wukuf, istilahnya diam, nggak mengomentari sedikit pun. Lalu bagaimana tanggapan kita tentang orang yang mengatakan bahwasanya yang zaman sekarang ini ayah Nabi itu ini masuk neraka atau apa, tanpa mau mentakwil hadis tersebut? Dan di sini dijelaskan wasu'ila al-qadi Abu Bakrin ibn al-Arabi wa ahadul a'immatul Maliki, dari Imam Maliki, an rajulin qala inna aba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar, bahwasanya seorang laki-laki berkata bahwasanya bapak Nabi itu di neraka. Maka fa'ajaba bi an man qala zalika fa huwa mal'un, barang siapa yang mengatakan hal demikian itu mal'un, itu dilaknat. Ini pendapat imam apa namanya? Imam dari mazhab Maliki. Wallahu a'lam. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ada ulama yang qaulin khamis wukuf, yaitu seperti Syekh Tajuddin Al-Fakihani. Nah, beliau lebih baik diam, karena kita tak seharusnya mengatakan yang demikian, jelas-jelas hadisnya. Ya begitulah pendapat-pendapat yang kami bisa sampaikan terkait dengan ayah dan ibunda Nabi yang masuk surga.
Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman dan yang menonton video ini buka kitab Al-Masalikul Hunafa karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Buka juga fatwa beliau, yaitu kalau nggak salah Al-Hawi. Jadi kesimpulannya, kita harus, jika ingin memahami hadis tersebut, maka janganlah memahami secara teks, tapi bagaimana perkataan ulama. Karena nggak cukup kita bukan ahli hadis yang bisa memahami hadis tanpa dengan baca, dengan terjemahan, itu enggak. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.